Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah. Tinggal dijalankan, tapi nunggu pukulan dulu. Kalau sudah kepepet mau ke DO, baru cepet-cepet baca buku, cepet-cepet nulis, cepet-cepet. Nunggu dipepet dulu. Kalau sudah sadar, waduh, sudah umur berapa ini, sudah waktunya nikah, baru kamu pontang-panting. Jadi nunggu ada yang mepet, baru kita gerak. Itu sebenarnya cirinya orang malas, dan itu yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Sebagai manusia yang memiliki segala kelebihan yang telah Allah berikan, mengapa mereka menunggu suatu perintah ataupun dorongan yang untuk bertindak? Itu yang membuatmu jadi orang pemalas sehingga harus menunggu apa-apa terlebih dahulu. Maka sebaiknya jangan terlalu mengandalkan orang lain dalam mengembangkan dirimu. Kali ini kita akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Farudin Faiz, edisi kembali ke Yunani lagi. Jadi sebelum kita mulai, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan simak video ini sampai habis agar bermanfaat untuk hidup kita. Oke, Heraklitus ini lahir abad kelima sebelum Masehi, 540. Nanti meninggalnya sekitar 480-an sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai seorang penyendiri. Jadi dia ini anaknya orang kaya, aristokrat, harusnya mewarisi harta kekayaan ayahnya, tapi dia tidak mau harta kekayaan ayahnya dikasih ke adiknya. Dia lebih asik dengan filsafatnya. Kalau pakai bahasa sufi, dia ini sukanya uzlah, menyendiri, pikir sendiri. Kalau dia ditanya, gurumu siapa sih kok kamu bisa punya pikiran macam-macam itu? Saya autodidak, belajar sendiri. Yang kamu baca apa? Yang ku baca diriku sendiri. Jadi ada cerita di buku biografinya Diogenes Laertius itu, bahwa Heraklitus itu waktu kecil bilang, saya tidak ngerti apa-apa. Tapi begitu dewasa dia bilang, saya tahu segalanya. Apa yang dia baca? Diriku sendiri. Jadi itu contoh orang yang uzlah kemudian merenung. Merenung itu kan berpikir ke dalam. Nah, membaca dirinya sendiri itu yang membuat dia agak penyendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, dia dikenal juga sebagai the obscure, orang yang tidak jelas. Kenapa? Pikiran-pikirannya rumit. Orang susah memahami atau orang bisa nafsir sesuai versi setiap yang membaca. Makanya gelarnya the obscure. Orang-orang kayak gini kan yang sering kita sebut filosof yang sejati. Tulisannya bulat, susah dipahami. Orang baca, jadi dia ini tidak meninggalkan tulisan, cuma meninggalkan fragmen-fragmen kayak Parmenides. Jadi ada sekitar 114-an atau 124 fragmen yang nyampe tersisa sampai hari ini. Kebanyakan cerita-cerita tentang dia itu dari biografi, buku biografi yang ditulis tadi saya sebut, Diogenes dari Laertius. Bukan Diogenes yang dari Sinop dulu ya. Jadi ini ahli biografi. Jadi Heraklitus itu seorang penyendiri, seorang obscure, dan dia punya gelar lain, the weeping philosopher. Filosof yang suka menangis. Ya, ini lawannya filosof Yunani yang lain, Demokritos. Demokritos itu dikenal filosof yang suka tertawa. Nah, kalau Heraklitus ini filosof yang suka menangis. Jadi orangnya pendiam, introvert, mungkin mudah tersentuh. Sampai pada titik dia dikenal nanti filosof yang menyebarkan gagasan misantrofik.
Misantrofik itu gagasan, antropos itu kan manusia. Misantrofi itu gagasan yang benci dengan manusia. Manusia itu sumbernya rusak, sumbernya kekacauan, bodoh. Manusia itu punya akal, punya intelijensi, tapi males, tidak digunakan. Jadi pikiran-pikirannya Diogenes nanti dikenal sebagai gagasan misantrofi. Manusia itu fokusnya hanya mengenyangkan dirinya sendiri. Itu kalimatnya agak tidak enak ya. Mengenyangkan diri seperti kambing. Itu saking mangkelnya dia sama makhluk yang namanya manusia. Kenapa begitu? Ya dari pengalamannya. Dia punya pengalaman, banyak pengalaman pahit dengan lingkungan sekitarnya, melihat perilaku masyarakatnya, termasuk ada kasus nanti ada temannya yang dieksekusi, dibully, apa bahasa kita dipersekusi oleh masyarakat sampai diusir dari kota. Itu membuat seorang Heraklitus kecewa dengan masyarakat dan ajaran-ajarannya banyak yang berbau misantrofia. Misantrofia itu kebencian pada manusia. Gagasan semacam ini kan pelan-pelan mulai hari ini mulai kelihatan. Banyak orang kecewa dengan manusia. Banyak orang kecewa dengan masyarakat. Kamu kan kadang-kadang begitu, lihat kanan kirimu sekarang saling kritik, saling menjatuhkan, saling bertempur, saling bertengkar. Kamu kan mulai agak putus asa dengan manusia. Manusia ini gimana sih? Katanya Heraklitus, mbok sudah bunuh diri aja semua. Hidup kok serumit itu. Hidup kok bisanya cuma ngerusak-ngerusak. Hidup kok ndak ingin damai, ingin kacau terus. Itu yang dikecewakan oleh seorang Heraklitus. Saya ndak tahu kalian punya gejala ini apa ndak. Seandainya punya ya ndak apa-apa ya, niru filosof. Ya ndak berlebihan. Kalau berlebihan nanti bahaya, kamu ndak bisa hidup. Karena betapapun kita ini makhluk sosial. Kalau kamu bilang semua orang sekarang rusak, ya berarti kamu juga rusak. Wong ya semua orang rusak, kamu kan juga masuk orang. Kalau kamu juga ikut rusak, kamu tidak berhak ngomong yang lain rusak, kamu juga bagian dari yang rusak. Jadi kita bersama rusak. Kalau kamu membenci orang lain, berarti sebenarnya yang kamu benci adalah dirimu sendiri. Karena kamu juga ikut-ikutan rusak. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum bilang bahwa semua orang rusak. Sebelum kamu bilang bahwa semua masyarakat Indonesia hari ini itu sudah tidak karu-karuan, kacau, ya kamu juga orang Indonesia, jangan lupa. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu. Sampai nanti pada titik kamu boleh ngomong semua orang Indonesia itu rusak kecuali aku. Nah itu baru kamu berhak mencela semua orang. Oke, ini kutukannya Heraklitus pada warga kota Efesus, tempat kelahirannya. Katanya Heraklitus, all the Ephesians from the young men upward should hang themselves and leave the city to the beardless youth. Katanya Heraklitus, wahai orang-orang Efesius, semua orang-orang Efesius yang berusia muda ke atas, berarti yang tua-tua. Orang-orang Efesius yang tua, gantung diri sajalah kalian, biar dunia ini lebih baik. And leave the city, tinggalkan dunia pada anak-anak muda yang beardless youth. Beardless youth itu anak muda yang jenggotnya belum tumbuh. Maksudnya apa? Ini gara-gara kalian ini dunia rusak, tidak karu-karuan. Kalau bahasa kita hari ini, kita potong generasi aja lah. Yang tua-tua habis aja semua. Ganti yang muda-muda. Dimulai dari nol kayak di SPBU itu. Mulai nol lagi ayo. Dihapus. Itu kutukannya Heraklitus pada masyarakatnya. Karena dia kecewa luar biasa dengan perilaku masyarakatnya. Mati aja kalian. Itu maksudnya ngono. Saking mangkelnya. Wong yo sudah banyak orang pinter, sudah banyak filosof dengan gagasan-gagasan yang luar biasa. Kalian tetap aja begitu.
Kalau sekedar nasihat, kalau sekedar pikiran bagus, kalau sekedar kalimat-kalimat bijaksana, kita kan kaya. Kamu mau milih buku seperti apa, kamu mau milih ustadz, milih kiai yang seperti apa, semuanya ada. Tapi kok tidak berubah-berubah dirimu, berarti ya kuncinya tidak di tuntunannya, tapi di kamunya. Kalau memang tidak bisa berubah, potong generasi saja. Nah, itu nasihatnya kalimat dari Heraklitus. Oke, terus ini kalimat sindirannya Heraklitus. Jadi kenapa dia menyebut masyarakatnya sebagai masyarakat yang sakit? Itu kata-katanya. Sebentar. Yang pertama, forward intelligence or understanding have they believe in the birth of the people and use the mass as teacher, not knowing that many are bad, few are good. Jadi kecerdasan atau pemahaman macam apa yang mereka miliki, mereka hanya percaya kepada para tokoh masyarakat dan menjadikan massa sebagai guru, tanpa tahu bahwa banyak itu jelek, sedikit itu baik. Ini apa sih penyakitnya masyarakat itu, katanya Heraklitus. Yang pertama, mereka tidak pernah mau berpikir sendiri, tidak pernah mau menggunakan intelijensinya. Yang mereka lakukan hanya dua, percaya kepada, itu kalimatnya, birth of the people, dan use the mass as teacher. Jadi percaya kepada tokoh, bat itu sebenarnya artinya penyair, sastrawan, maksudnya orang yang menonjol di tengah masyarakat, atau use the mass as teacher, ikut massa. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Jadi penyakit kita secara umum cuma dua. Kita bisanya manut tokoh atau manut orang lain. Tidak pernah mau berpikir sendiri. Makanya kalimatnya forward intelligence and understanding have they. Kalian itu pernah berpikir apa? Pernah memahami apa? Tidak pernah. Hanya ikut orang yang kalian percaya atau ikut masyarakat saja. Padahal ikut orang banyak itu tidak mesti benar. Di kalimat yang terakhir itu banyak itu jelek, sedikit itu baik. Itu kalau bahasa Quran mungkin apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirotan. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Karena yang besar tidak kreatif. Yang besar hanya ikut-ikutan. Baik ikut tokoh atau ikut massa. Dan ini yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Ternyata masyarakat kita itu masyarakat yang sakit. Logika-logika medsos hari ini kan logika ini. Yang pertama, medsos itu kan selalu name make news. Siapa punya nama, dia yang akan viral. Kalau sudah viral itu berarti sudah logika massa. Begitu logika massa, ya kamu yang tidak masuk ke sini dianggap tidak update. Akhirnya ikut masuk ke situ. Jadi masyarakat kita situasinya hari ini persis seperti yang dikritik oleh Heraklitus. Maka jadilah yang sedikit. Jadi yang sedikit itu berarti jadilah istimewa. Tidak sekedar ikut yang dilakukan orang banyak. Oke, ini sebenarnya di banyak filosof dinasehatkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Hanya saja mungkin tabiat kita lebih suka hanya ikut. Karena hanya ikut itu kan tidak capek. Daripada membaca fragmennya Heraklitus kan kamu mending nunggu saya cerita terus nanti kamu kutip, kamu bikin quote, kamu upload di Instagram maupun di YouTube. Nah itu lebih simpel.
Hanya ikut itu lebih simpel. Tapi kalau lama-lama begini, nanti kamu digugat oleh Heraklitus. For what intelligence or understanding have they? Lah kamu terus mikir apa? Kamu merenungi apa? Kamu memahami apa? Memahami aja minta dibantu orang lain. Nah itu kritiknya Heraklitus. Oke, semoga yang ngaji malam ini tidak ya. Tidak ada bedanya. Oke, nah katanya Heraklitus lagi, all animals are driven to pasture by blows. Semua binatang itu harus didorong dulu biar dia bisa masuk ke pastur. Pastur itu padang rumput, tapi by blows. By blows itu harus dipukul dulu, harus disentakkan dulu, harus diseret dulu. Bumi ini luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Allah bisa kita nikmati. Tapi kita ini males. Sehingga butuh blows, butuh sentakan, butuh pukulan, butuh dorongan. Jadi kenapa bisa begitu? Kita males. Padahal sudah kelihatan pada rumputnya di depan mata. Fasilitas yang luar biasa sudah ada di depan kita. Kita tinggal menikmati asal mau gerak. Ibaratnya orang makan atau minum, di depanmu sudah ada, tinggal minum ini loh. Itu pun nunggu didorong-dorong dulu. Nunggu disuruh-suruh dulu. Kadang-kadang harus dipukuli dulu. Kayak binatang. Binatang itu kan harus didorong dulu, diseret dulu, baru dia kalau sudah di depan mulutnya, baru dia mau makan dan mengunyah. Nah kita ini sering begitu. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah. Tinggal dijalankan, tapi nunggu pukulan dulu. Kalau sudah kepepet, mau ke DO, baru cepet-cepet baca buku, cepet-cepet nulis, cepet-cepet. Nunggu dipepet dulu. Kalau sudah sadar, waduh, sudah umur berapa ini, sudah waktunya nikah, baru kamu pontang-panting. Jadi nunggu ada yang mepet, baru kita gerak. Itu sebenarnya cirinya orang malas, dan itu yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Apa saja ada. Wong buku sekarang banyak kok. Kalian tahu buku itu kan penting. Isinya juga penting untuk hidupmu. Kamu juga punya di laptopmu banyak, tinggal baca. Tapi kan kalau nggak ada dorongan, nggak terpaksa, nggak dibaca. Entah itu dorongan karena perintahnya dosen, apa tugas apa, atau baru kamu baca. Jadi penyakit besarnya masyarakat selain tadi bahwa dia hanya ikut-ikutan, apakah itu ikut tokoh atau ikut massa, yang kedua dia butuh pukulan, butuh dorongan. Sekarang kan banyak orang yang hidupnya butuh motivator. Ya kan? Mau berbuat baik itu butuh motivator. Padahal dia sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Itu pun motivator itu orang yang bukan ngasih materi, kan cuma ngasih dorongan. Biar kamu jalan, kan itu tugasnya, memberi motivasi. Dan kita butuh orang lain ternyata untuk mendorong. Itu mirip quote ini, all animals are driven to pasture by blows. Kita butuh didorong, kita butuh dipukul untuk melakukan yang baik-baik. Begitu ada ancaman, baru kita sadar. Oke, itu pembukaan tentang Heraklitus yang misantropi. Agak sinis, agak benci, tidak suka terhadap manusia. Terus, ini doktrin paling terkenal dari Heraklitus tentang perubahan. Katanya Heraklitus, engkau tidak akan bisa memahami dunia hanya dari filsafat alam, matematika, atau logika. Kenapa? By cosmic rule, all things change. By cosmic rule itu, kalau bahasa kita mungkin secara sunnatullah, secara hukum alam, segala sesuatu berubah. The sun is new again all day. Matahari yang kemarin bukan matahari hari ini.
Aku yang tadi masuk dari sana sudah bukan, begitu duduk di sini bukan aku yang tadi lagi. Segala sesuatu itu berubah. Maka teori-teori apakah itu dari matematika atau logika atau filsafat buat apa? Tidak akan membantu kita banyak memahami dunia. Makanya nanti beda dengan Parmenides kemarin. Kalau di Heraklitos membantu pemahaman lebih banyak adalah panca indera, sense of perception. Teh yang tadi saya minum dengan yang akan saya minum beda. Sudah bukan yang tadi lagi. Tadi panas, sekarang agak dingin. Kamu yang tadi dari luar masuk ke sini sekitar 15 menit yang lalu, sekarang mungkin beda. Tadi mungkin kamu masih segar, semangat, sekarang kopinya habis, ngantuk. Berubah sudah. Jadi tiap detik waktu berlalu, keberadaan berubah. Apalagi kalau kita masuk sampai partikel paling kecil, hari ini orang kenal atom dan macam-macam, berubah sudah. Tidak ada yang tidak berubah. Jadi kebalikan dari Parmenides kemarin, Heraklitus lebih melihat pada detail kecil yang berubah-ubah. Sementara Parmenides lebih melihat aspek universal yang tidak berubah. Jadi matahari yang kemarin katanya Heraklitus bukan matahari hari ini. Dan besok pasti juga bukan matahari yang kemarin. Hakikatnya kehidupan itu berubah. Makanya ada kalimat terkenal dari Parmenides, Pantarei kai uden mene. Semua mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tetap. Pasti berubah. Makanya kalian jangan gampang kaget dan jangan mudah tertipu. Segalanya berubah, pasti itu. Kalau kamu memimpikan, menghayalkan yang kemarin dan hari ini tetap, pasti enggak. Geser dikit-dikit pasti ada lah. Enggak mungkin sama persis. Semangatmu ngaji minggu lalu dengan sekarang sama-sama pengen ngaji, pasti ada beda. Intensitasnya, ekstensitasnya. Jadi pantare, semuanya berubah, semuanya mengalir. The only thing that is constant is change. Satu-satunya yang enggak berubah apa? Perubahan. Ya, semuanya berubah. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Jadi perubahan itu pasti. Berarti apa? Kesamaan itu tidak mungkin. Segalanya berubah. Jadi kalau kamu sedang marah atau gegeran sama orang, jangan pakai kalimat, kamu sekarang kok berubah ya? Ya, karena dia bisa jawab pakai Heraklitos. Iya, loh segalanya berubah. Satu-satunya yang pasti hanya perubahan. Nah, Pak Presiden kok nggak kayak dulu lagi. Loh segalanya memang berubah. Kamu protes apa saja, jawabannya gampang kalau pakai Heraklitus. Ya memang segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi ini sebenarnya seperti sederhana tapi enak untuk biar kamu tidak gampang galau, tidak gampang terkejut, tidak gampang kecewa. Kekecewaan kita kan kebanyakan berhubungan dengan perubahan-perubahan. Tadinya kamu ingin apa, yang terjadi apa. Kamu mengharapkan apa, berubah sekarang jadi apa. Nah, diingat-ingat rumusnya Pantarei. Semuanya mengalir, semuanya berubah. Karena alam semesta ini kan berjalan secara ruang dan waktu, pasti dinamis. Bahkan it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan itulah kita menemukan tujuan. Nah kalau nggak berubah, kita nggak berkembang. Kalau nggak berubah, kita nggak maju-maju. Harus mau berubah. Jadi perubahan itu antara lain dalam rangka mencapai tujuan. Kita punya cita-cita. Cita-cita itu kan berarti sekarang belum punya kita. Nah, kita ingin berubah jadi punya. Yang kita inginkan terpenuhi.
Jadi dalam perubahan kita menemukan tujuan. Kalau tidak ada perubahan, ya tidak ada kemajuan. Tapi kan perubahan bisa juga kemunduran. Ya bisa, dua-duanya bisa. Tapi kemajuan juga tergantung dengan perubahan. Kalau kamu maunya kemapanan, status quo, ya mungkin bagus menurutmu, tapi kamu tidak berkembang. Hidup yang baik itu kan yang selalu berkembang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah itu katanya Heraklitos, it is in changing that we find purpose. Dalam perubahan kita temukan tujuan. Nah ini kalimat yang paling terkenal. No man ever step in the same river twice. For it is not the same river and he is not the same man. Tidak seorang pun bisa melangkah di sungai yang sama dua kali. Karena begitu langkahnya diulang, sungai itu bukan lagi sungai yang sama dan dia juga bukan lagi orang yang sama. Misalnya kamu melangkah di atas sungai, ketika kamu tak ulang melangkah lagi, di yang kedua ini sudah bukan sungai yang tadi dan kamu juga bukan kamu yang tadi. Sungainya kan sudah berubah, wong airnya mengalir. Kamu kan juga sudah berubah. Yang pertama tadi mungkin semangat coba-coba, yang kedua sekarang semangatnya semangat mengulang. Lu wis beda. Jadi tidak ada yang sama dua kali. Kalau kamu masuk kelas misalnya, kok ketemu dosen itu lagi, enggak, jangan khawatir. Ya, itu bukan dosen yang kemarin. Dan kamu juga bukan kamu yang kemarin, jadi tenang aja. Jadi sungai yang kamu lewati selalu baru. Jadi kalau kamu bosan sama pacarmu, tidak pakai dalil ini. Jangan khawatir. Setiap hari kamu sebenarnya pacarmu itu orang yang baru. Dan kamu juga orang yang baru. Jadi tidak harus bosan. Kita berubah terus kok. Oke ya. Jadi hakikat hidup itu kuncinya di perubahan. Kamu mungkin ketemu saya yang baru setiap hari. Mungkin setiap minggu. Mungkin nggak bisa dilihat detail ya. Tapi pasti berubah. Kalau tidak percaya kamu dengarkanlah rekaman-rekaman ngaji seri 1, 2, 3 dengan sekarang. Itu jaraknya beda jauh sudah. Mungkin di awal-awal saya agak grogi ngomongnya rada formal. Kayak hadirin sekalian yang saya hormati. Mungkin ono ngono nih. Takmir masjid yang saya cintai mungkin ada gitunya. Saya wis kesuwen langsung aja. Ayo basa-basinya dilewati. Ayo mulai ngaji yuk kan gitu aja. Nah, berarti apa? Berubah. Jadi setiap orang mengalami perubahan. Segala sesuatu berubah.